Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini dengan saya Irfana Kudra Terspati akan menjelaskan sedikit tentang asal berdirinya Pagar Nusa atau GASMI sendiri. Nah, jadi GASMI itu didirikan oleh cucu dari pendiri Pondok Pesantren Lirboyo yang bernama Kiai Haji Abdullah Ma'sum Jauhari bin Kiai Haji Jauhari. Nah, jadi beliau ini mendirikan GASMI itu pada tahun 1966, tepatnya pada tanggal 11 Januari 1966. Di usia beliau yang waktu itu umur 23 tahun kurang lebih. Jadi sejarah singkat kenapa ada GASMI. Waktu itu waktu pecah PKI tahun 1965 itu kalau di Jawa Timur khususnya itu ada dua lembaga kebudayaan rakyat yang dimiliki oleh PKI. Yang pertama bernama Lekra, yang kedua Gerwani. Nah, jadi untuk mengimbangi daripada organisasi PKI ini, yang di situ khususnya untuk silat, itu makanya Gus Maksum mendirikan yang namanya GASMI. Itu akronim dari Gerakan Aksi Silat Muslimin Indonesia. Setelah GASMI berdiri, baru pada tahun 1985 kurang lebih, itu Gus Maksum melihat kok di pecah silat NU ini kenapa pada berdiri masing-masing. Akhirnya di situ timbul Gus Maksum ini ingin mendirikan satu wadah yang bisa menyatukan semua aliran silat di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Nah, akhirnya Gus Maksum sowan ke Kiai Haji Sansuri Badawi di Jombang. Beliau meminta saran, akhirnya kata titah dari Kiai Haji Badawi itu, ya sudah silahkan dirikan pencak silat di bawah naungan NU. Itu hukumnya boleh. Atas dasar itu langsung Gus Maksum mengumpulkan semua kiai-kiai NU, pendekar-pendekar NU dari ujung Madura sampai ujung Banten, dari Kalimantan ada, dari Lampung ada, itu kumpul di Jombang. Dari situ dirumuskan bahwa akan dibentuk suatu wadah yang bisa menyatukan semua aliran silat di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Setelah itu, setelah bermusyawarah akhirnya tercetuslah nama Pagar Nusa, yaitu singkatan dari Pagarnya NU dan Bangsa. Didirikan pada tanggal 3 Januari 1986. Nah, setelah berdiri, Munas pertama itu di Pondok Pesantren Zainul Hasan, Genggong, Probolinggo, tahun 1989. Itu pembentukan struktur kepengurusan yang diketuai langsung oleh Gus Maksum. Wakilnya itu Kiai Suwarbilah Surabaya. Nah, hebatnya apa? Gus Maksum itu dari beliau mendirikan Pagar Nusa sampai beliau wafat tahun 2003 itu tidak ada yang menggantikan. Nah, itu salah satu kehebatan daripada pencak Nahdlatul Ulama Pagar Nusa. Langsung, kenapa kok saya bisa mendirikan Pagar Nusa di Ibnu Aqil? Waktu itu, waktu tahun 2018 setelah saya lulus dari Pagar Nusa, saya ditugaskan untuk menyebarkan Pagar Nusa di Bogor. Jadi itu pertama itu di Alawiyah, kedua di Falakiyah, Al-Um, dan Al-Falakiyah Mama Falak. Setelah itu saya setiap mau latihan ke UKI itu saya lewat depan sini, itu ada yang bilang saya, Kang, itu ada pondokan NU besar, itu masjidnya namanya 9 bintang. Semua pondokannya, semua gedungnya, apanya itu warna hijau. Dari situ saya timbul, saya pengen mendirikan Pagar Nusa di sini. Jadi setiap saya lewat di situ, saya mampir dulu di di ini tukang es kelapa. Di situ saya baca sholawat 11 kali. Mudah-mudahan saya bisa mendirikan di sini, saya bilang. Terus habis minum, saya langsung jalan lagi ke Ummul Qura. Setiap minggu saya seperti itu sampai 7 kali. Setiap habis latihan saya berhenti dulu di tukang kelapa, saya baca sholawat 11 kali. Saya jalan lagi terus, akhirnya sampai saya dipanggil ke sini sama waktu itu Ustadz Herman, pengurus PCNU Kabupaten. Sowan ke ibu, akhirnya alhamdulillah kita bisa berdiri. Kita bisa mendirikan Pagar Nusa di Ibnu Aqil. Nah, untuk santrinya sendiri alhamdulillah Ibnu Aqil ini termasuk pusat dan
santrinya juga termasuk yang paling semangat dari semua yang kita buka. Jadi Ibnu Aqil ini nggak kalah sama yang lain. Jadi santrinya semangat, kuat, sehat, terus berkhidmat ke NU-nya itu lewat jalur Paganusa, itu yang paling kita tekenin dan paling kita senangin, bahagia. Pokoknya kita bangga sama anak-anak itu kalau sudah berjuang di NU lewat Paganusa.